Video yang lo tonton ini dipersembahkan oleh 1%, sekolah kehidupan terbesar di Indonesia. 1% memiliki berbagai layanan yang sudah membantu ribuan orang mencapai hidup seutuhnya. Buat informasi lebih lanjut, lo bisa cek link yang tercantum pada description box. Akhir kata, selamat menonton. Kalau lo memutuskan untuk nonton video ini, kemungkinan besar lo ngerasa sebagai orang yang ya mungkin baperan gitu. Atau minimal lo kenal dekat sama orang yang cenderung baperan dan kayak kepo gitu. Gimana sih bikin orang yang sensitif dan baper ini atau gue sendiri jadi lebih positif? Nah, kalau lo ngerasa lo adalah orang yang baperan atau lo kepo sama sifat baper ini dan gimana cara menanggulanginya, pas banget. Di video ini gue bakalan ngebahas tentang gimana caranya membuat sifat baper ini menjadi kekuatan lo yang positif gitu. Buat lo yang sering mantengin channel 1%, mungkin lo inget bahwa sebelumnya kita udah pernah bahas tentang sifat sensitif dan baperan. Di situ kita udah bahas yang namanya highly sensitive person alias HSP. HSP adalah mereka yang punya tingkat sensitivitas yang tinggi, orang yang baper ya, orang yang sensitif, yang bisa bikin seseorang berpikir dan merasakan segala sesuatu itu lebih dalam gitu daripada orang lain. Makanya ya mereka sering dibilang sebagai orang yang baperan atau sebagai orang yang sensitif. Nah pertanyaannya adalah, apakah sensitif atau baperan ini selalu negatif? Sebenarnya ya enggak juga gitu. Para ahli memperkirakan bahwa ya 15-20% orang di dunia ini punya karakteristik HSP, yang artinya sifat baperan ini sebenarnya ya normal-normal aja gitu, 100% normal. Jadi baperan sekaligus sensitif ini nggak selamanya negatif. Orang baperan juga punya kelebihan, ya contohnya mereka tuh misalnya lebih peka sama perasaan orang, jadinya mereka tahu gimana harus bersikap gitu. Dan ya praktisi SDM, sumber daya manusia juga percaya bahwa sensitivitas, terutama masalah emosi adalah modal penting buat ngebangun performa di tempat kerja lo gitu. Salah satunya karena ini bisa bikin lo dapat trust dari rekan kerja. Nah pertanyaannya adalah, gimana nih supaya sifat baperan atau sensitif bisa jadi kekuatan buat lo? Well, lo perlu tahu hal-hal ini supaya lo bisa sadar bahwa jadi orang yang baper dan sensitif itu nggak selalu negatif. Pertama, sifat baper lo ini sebenarnya bisa memberikan perspektif baru. Orang yang baper dan sensitif cenderung lebih peka dengan hal-hal yang biasanya orang lain abaikan, dengan detail-detail kecil gitu. Gak jarang hal-hal kecil yang justru menentukan kesuksesan. Jadinya, orang yang baperan atau sensitif itu punya perspektif baru yang mendetail terhadap berbagai hal yang dilakuin sama orang-orang, yang biasanya dilupain. Gitu, kayak detail-detail misalnya ini orang lagi ngerasa nyaman atau enggak ya gitu. Ini orang lagi sedih atau seneng ya. Nah, hal-hal kecil kayak gitu itu dinotis sama orang yang sensitif atau baperan gitu. Yang kedua, kayak yang udah gue jelasin di awal, orang yang sensitif itu lebih fokus dengan emosi. Faktor emosi ini menurut gue ya salah satu hal yang penting buat kualitas kerjaan kita. Kita jadi lebih peka sama gestur-gestur dan hal kecil yang dilakukan atau dirasain oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau dalam konteks leadership, ini bisa jadi kelebihan juga gitu. Misalnya, ketika kita ngerasa bahwa teman kerja atau bawahan kita nunjukin gestur gak nyaman, ya berarti kita bisa do something atau ngelakuin sesuatu untuk mengatasi ketidaknyamanan dia. Yang ketiga, orang yang baper ini cenderung memperhatikan kondisi dan keadaan orang-orang di sekitarnya. Mereka cenderung cepat nangkep kalau ada sesuatu yang salah dan tentunya nggak bakal berkata atau berperilaku sembarangan yang bisa bikin orang lain sakit hati gitu. Selain itu, mereka juga dipandang lebih suportif, kolaboratif, dan baik dalam memimpin karena dengan jadi sensitif, lo bisa tahu detail karakteristik rekan kerja lo ataupun bawahan lo gitu, termasuk kelebihan dan kekurangan mereka. Lo akhirnya bisa bangun tim yang baik dan lo juga bisa ngasih tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi leader material banget lah sebenarnya dalam satu aspek ini. Nah terakhir, sebagai catatan kayak yang selalu 1% tekenin, lo perlu jadi orang yang tahu, paham sama diri lo sendiri gitu. Jadi kalau lo baper, lo sebenarnya perlu tahu sih batasan stimulasi yang bisa lo terima. Biar apa? Biar lo bisa mempersiapkan diri buat situasi yang bisa bikin lo capek dan baper berlebihan. Misal, karena lo tahu nonton konser bikin lo capek, atau kerja tertentu bikin lo capek, lo bisa istirahat yang cukup gitu sebelum nonton atau kerja gitu. Atau malah nggak usah nonton aja. Akan lebih menguntungkan juga buat lo untuk tahu cara mengatasi perasaan lo pas bapernya dirasa berlebihan. Lo bisa menarik diri dulu dari keramaian, ngelakuin relaksasi, atau sekedar nyoba berpikir lagi. Perlu nggak sih gue bereaksi kayak gini? Nah, pada akhirnya memang kebaperan dan kesensitifan ini bisa jadi superpower lo. Tapi emang untuk mengubah aspek negatif ini jadi superpower ya pastinya butuh proses dong, dan butuh usaha. Dan bisa jadi ya mungkin beberapa dari kita kesusahan dalam melakukan itu. Nah buat lo yang pengen tahu lebih lanjut tentang sifat orang yang sensitif dan baperan ini, lo bisa banget ikut webinar 1% tentang gimana caranya menangani sifat sensitif dan baperan. Di webinar yang berjudul Highly Sensitive Person yang bakalan kita adain tanggal 1 Agustus 2020.
Yang isi adalah gue sendiri, Evan, founder dan CEO dari 1%, dan gue juga bakalan ditemenin sama Vicky, salah satu founder dari 1% juga. Dan di webinar ini lo bakalan dapat banyak ya. Lo bakalan bisa dapat materi yang oke tentang HSP, Highly Sensitive Person. Lo juga bakalan bisa nanya-nanya langsung dengan para pembicara. Lo juga bakalan dapat psikotes ya, buat tahu tentang aspek-aspek psikologis dalam diri lo dengan lebih dalam. Dan yang paling penting, di akhir sesi, lo juga bakalan dapat worksheet atau tugas yang bakalan ngebantu lo buat nyelesain masalah lo secara praktis, yang bisa lo lakuin tuh saat itu juga. Nah, kalau misalnya lo nonton video ini waktu webinarnya udah lewat, misalnya lo nonton setelah tanggal 1 Agustus, it's okay. Lo juga bisa manfaatin layanan mentoring 1% kalau lo butuh konsultasi lebih lanjut soal diri lo yang mungkin cenderung ya sensitif dan baperan. Gitu ya. Akhir kata, semoga video ini bisa ngebuat lo berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya, supaya lo bisa menuju hidup seutuhnya. Gue Evan dari 1%, gue tunggu lo di webinar 1%, oke? Thanks.